media sosial seperti apa dia kronologinya, Bang? Ya, kronologisnya itu pada dasarnya faktanya ya. Saya sebelumnya itu memang live TikTok dengan tanya jawab mengenai perihal cara-cara mengasuh anak, cara-cara menjaga anak, kenapa anak-anak tersebut ada di situ. Saya bilang ini panti asuhan. Dan ketika si baby sudah mulai gelisah, saya pindahkannya ke dekat saya, yaitu di atas tilam. Nah, ketika saya udah rutin kasih susu, dia selalu menceratkan. Jadi serat itu sebenarnya dia itu tidak banyak untuk sekitar untuk sendok bayi yang kecil itu nggak banyak, 2-3 sendok. Artinya itu pun campur susu. Nah, yang ditudingkan sama saya itu saya paksa 1 mangkok habis, ya kan? Jadi itu tidak benar semua. Nah, mengenai pada malam itu juga saya bertubi-tubi mendapat ancaman melalui di telepon, baik pun itu chattingan di live itu, saya nggak mungkin membaca itu, sementara saya harus fokus untuk supaya bayi tenang, ya, bayi tenang saat itu, dan mereka menghakimi saya. Sementara harapan saya itu ya bukan menghakimi, mengarahkan bagaimana supaya lebih membantu saya. Itulah tujuan saya untuk live itu, supaya lebih ada masukan lagi untuk pengalaman saya gitu. Bagaimanapun untuk mengasih makan anak bayi tersebut di bawah 6 bulan itu saya belum tahu karena saya masih minim yang namanya mengenai bayi, apalagi saya seorang laki-laki ya. Jadi harapan saya ke depan ini melalui dinas sosial juga dan para teman-teman dimanapun berada ya, memberikan arahan bukan menghakimi. Apalagi malam itu juga ditudingkan saya berunsur sengaja gitu ya, membuat live demikian. Tidak, saya tidak mengemis gift, artinya ya susu adik itu masih lengkap banyak dan belanja anak-anak ini masih ada. Sementara uang sekolah mereka bulan 9 ini sudah beres, ya kan? Jadi tidak mungkin kita tolak kalau orang-orang baik itu melemparkan gift itu, tidak mungkin kita tolak, dan tidak ada unsur mengemis di situ, ya, tidak ada unsur mengemis secara online, ya, artinya ya kita seperti saya bilang tadi, kita itu sharing, meminta masukan, meminta semangat ya, untuk merawat atau menjaga adik-adik di panti asuhan Tunas Kasih Olayana Raya ini. Ya. Jadi di dalam panti asuhan ini tadinya niat baik kami, ternyata para netizen dan masyarakat Indonesia sudah menurut saya sudah salah tanggap dengan diri saya. Ya, terbukti bayi sampai sekarang sehat walafiat. Tidak demam, tidak nangis, tidak rewel, ya. Dan susunya tetap ada gitu, tetap ada stok, nggak pernah dibilang nggak minum. Setiap 1 kali 2 jam itu yang saya tahu dikasih dia minum susu. Demikian. Oke. Tunas Kasih hari ini. Terkait anak-anak panti selanjutnya akan diamankan di sentra bahagia Kementerian Sosial yang di Jalan Pancing. Di situ anak-anak akan mendapatkan pelayanan sosial sama seperti di panti-panti. Untuk selanjutnya akan kita asesmen dan kita telusuri keluarganya di mana. Bila ditemukan keluarganya akan diinformasikan dan akan dikembalikan, dipulangkan kepada orang tuanya. Karena anak-anak ini butuh pengasuhan terbaik adalah di tangan orang tuanya. Oke. Ibu, jika kondisinya nanti orang tua belum mampu untuk merawat anak-anaknya, ini seperti apa tindakan dari Dinsos? Langkah apa yang diambil oleh Dinsos? Nah, selanjutnya kita lakukan asesmen terlebih dahulu. Apa penyebab mereka belum mampu memelihara anaknya, menjaga anaknya? Itu nanti akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada. Kami akan laporkan, informasikan kepada pihak Dinas Provinsi Sumatera Utara selaku penyelenggara pelayanan
sosial pelayanan sosial di dalam panti, kita akan koordinasi dengan pihak dinas sosial provinsi terkait hal ini. Ibu, terkait ini kan ada penutupan sementara terhadap panti. Nah, ini apakah artinya tidak ada izin operasional atau seperti apa? Karena seperti kita lihat di banner mungkin ada izin dari Kemenkumham seperti itu, Ibu. Seperti apa secara aturan panti ini seperti apa, Ibu? Perlu diketahui, Kemenkumham yang ditampilkan di sini itu bukan izin mendirikan panti, bukan izin operasional panti, tetapi melainkan hanya tanda daftar berdirinya yayasan yang bernama Tunas Kasih Olayama Raya. Jadi panti asuhan itu berdiri di bawah yayasan. Jadi panti asuhan yang mereka selenggarakan ini belum mendapatkan izin, belum mendapatkan tanda daftar. Jadi belum bisa beroperasi. Bapak mungkin dari forum panti sendiri ada yang ingin disampaikan Bapak terkait bagaimana tindakan yang akan diberikan dari forum panti Kota Medan sendiri seperti apa Bapak? Baik, saya izin Pak Kadis dan Ibu Kabid, kami sudah berdiskusi panjang lebar sepanjang hari ini bahwa semua anak yang ada di sini akan kita bantu, dan kalaupun seperti yang sampaikan Bu Kabid tadi tidak bisa dipulangkan ke orang tuanya karena satu dan hal, nanti kami dari Forum Panti Kota Medan akan siap menangani anak itu. Terima kasih Pak. Pak Wali, ini terkait viralnya panti asuhan Pak Wali di Jalan Pelita 4, di mana ini diduga penjaganya ini memberi bubur kepada anak umur 2 bulan Pak Wali. Nah, ini tanggapan kita gimana Pak Wali? Ya, apakah tindakan lanjutan kita seperti apa Pak Wali? Ya, tentunya masih kita lihat ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Tentunya kalau ketidaktahuan, tentunya kami melalui dinas DP3 PM ini akan coba masuk ke panti asuhan khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Nah, ini nanti akan kita lihat lagi.